Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Walham Aliansa dengan NIM S1 S1 20102. Di sini saya akan menjelaskan tentang MySQL Database untuk memenuhi tugas mid semester saya dengan mata kuliah basis data. Di sini saya akan memakai PPT dari Eko Kurniawan Hanendi. Sebelum kita masuk di MySQL, terlebih dahulu kita akan mengenalkan sistem basis data. Pengenalan database manajemen sistem. atau biasa disingkat dengan DBMS adalah aplikasi yang digunakan untuk memanage data. Tanpa menggunakan DBMS untuk memanage data seperti data produk, data customer, data penjualan, kita harus simpan dalam bentuk misalnya seperti ketika menggunakan Excel. DBMS biasanya berjalan sebagai aplikasi software yang digunakan untuk memanage data. Kita hanya tinggal memberi perintah ke DBMS untuk melakukan proses manajemen datanya, seperti menambah, mengubah, dan menghapus atau mengambil data itu. Contoh DBMS yang populer seperti MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Oracle, dan lain-lain. Dan kita masuk di pengenalan relational database. Ada banyak sekali jenis-jenis DBMS seperti relational database, document database, key value database, dan lain-lain. Namun masih populer dan kebanyakan orang gunakan adalah relational database. Relational database cukup mudah dimengerti dan dipelajari karena kita sudah terbiasa menyimpan data dengan bentuk tabular atau tabel seperti di Microsoft Excel. Selain itu, relational database memiliki perintah standar dan menggunakan SQL sehingga kita mudah ketika ingin berganti-ganti aplikasi database seperti MySQL, Oracle, dan lain-lain. Contoh kepada DBMS yaitu di sini ada database, dia mengirim sintaks seperti SQL untuk menyimpan di sistem, dan sistem ini akan menyimpan database di file. Database client adalah aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan DBMS. Biasanya DBMS sudah menyediakan database client sederhana yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dengan DBMS agar lebih mudah. Atau kita bisa membuat aplikasi untuk berkomunikasi dengan DBMS. Misal kita membuat database client menggunakan Java, PHP, atau bahasa pemrograman lainnya. Database file. Mayoritas DBMS menyimpan data di file. Walaupun ada beberapa database yang hanya menyimpan data di memori atau RAM. Namun jangan berpikir file database yang disimpan berupa file seperti Excel atau CSV. Tapi jauh lebih kompleks. Database file akan dioptimasi oleh DBMS agar mempermudah DBMS dalam manajemen datanya, seperti insert, update, delete, dan select. Tim DBMS biasanya memiliki cara masing-masing mengelola database filenya, dan kita tidak perlu tahu. Karena kita perlu tahu hanya cara berkomunikasi DBMS. Oke, kita masuk di SQL. Apa itu SQL? SQL adalah struktur query language
yang merupakan bahasa yang digunakan untuk mengirim perintah ke DBMS. SQL adalah bahasa yang mudah, karena hanya berisi instruksi untuk menyimpan, mengubah, menghapus, atau mengambil data melalui DBMS. Sejauh kalkulasi besar, semua perintah SQL di transitional database itu hampir sama, namun biasanya tiap DBMS ada input convert yang berbeda, hal-hal kecil dalam perintah SQL, namun secara kalkulasi besar perintahnya tetap sama. Oke, di sini kita akan mengenal MySQL. MySQL adalah DBMS relasional open source yang paling populer di dunia saat ini. Tidak hanya open source, MySQL juga gratis untuk digunakan. MySQL pertama kali dibuat dan diperkenalkan tahun 1995 oleh David Asmalk dan Michael Widenius. MySQL sangat populer sekali, terutama di kalangan programmer web PHP. Dan untuk info lebih jauhnya kita bisa kunjungi websitenya, yaitu www.main.mysql.com. Kenapa kita mempelajari MySQL? Karena kita bisa lihat data ini. Database yang biasa paling banyak digunakan itu Oracle dan kedua MySQL. Tetapi Oracle ini berbayar dan MySQL ini gratis. Kita menggunakan MySQL ini karena gratis dan paling banyak digunakan. Oke, selanjutnya MySQL Community banding MySQL Intercept. Saat kita membuka halaman website resmi MySQL, jangan sampai salah download aplikasi MySQL. MySQL menawarkan pilihan versi MySQL Intercept, yaitu database MySQL yang berbayar. MySQL yang versi gratis adalah MySQL Community. MySQL Intercept sendiri lebih ke versi improvement dari MySQL Community. Biasanya menambahkan support ke monitor. Tetapi untuk jika kita menggunakan MySQL Community, maka kita harus tenangi semua sendiri dari masalah dan monitor MySQL-nya. Oke, kita lanjut ke pembandingan MySQL versus MariaDB. Tahun 2008, MySQL diakuisisi oleh perusahaan Sun Microsystems. Namun pada tahun 2009, Sun Microsystems diakuisisi oleh perusahaan Oracle, pemilik DBMS Oracle. Hal ini menyebabkan dua founder MySQL keluar dari MySQL dan membuat proyek baru yang bernama MainDB. MainDB sebenarnya vault dari MySQL. Jadi apa yang bisa kita lakukan di MySQL bisa juga kita lakukan di MariaDB, sehingga sekarang jangan terlalu bingung jika ada MySQL dan MariaDB, karena sebenarnya itu dari source kode yang sama. Mungkin ada perbedaan kecil, namun secara grafis besar sebenarnya tetap sama. Cara kerja MySQL Server, yaitu kita memiliki aplikasi MySQL. Di sini kita menulis stat atau menginput, kita mengirim di MySQL Server dan data-data ini akan disimpan di database file. Contohnya saja kita membuat kita memakai MySQL sebagai database klien kita. Kita mengirim data, yaitu menginput data, kita simpan ke MySQL Server dan inputan data itu akan disimpan di database file. Untuk cara menginstal MySQL, biasanya untuk menginstal MySQL bisa mengunjungi website resminya, yaitu www.mysql. Atau biasa
memakai aplikasi yang membandel MySQL seperti SAP yang biasa digunakan untuk pemrograman PHP. MySQL Workbench adalah aplikasi MySQL client yang berbasis desktop yang disediakan oleh MySQL. Sedangkan untuk menggunakan MySQL client adalah aplikasi yang berbasis terminal yang disediakan oleh MySQL untuk berkomunikasi dengan MySQL Server. Oke, kita masuk di database. Database adalah tempat kita menyimpan tabel di MySQL. Jika kita misalkan tabel di MySQL adalah sebuah file, maka database adalah foldernya di mana kita bisa menyimpan banyak tabel di sebuah database. Biasanya pembuatan kita akan membuat satu database untuk satu jenis aplikasi. Walaupun satu aplikasi bisa menggunakan lebih dari satu database, namun lumpanya satu aplikasi akan menggunakan satu database. Oke, kita misalkan kita mempunyai MySQL. Di sini ada dalam MySQL ini ada berbagai macam database, itu database XXX atau database YYY. Dalam database XXX ini di dalamnya ada tabel A, tabel B, dan tabel C. Dan begitu juga dengan database YYY. Ada tabel X dan tabel 222 yang lainnya. Untuk bisa melihat semua database di MySQL, kita menggunakan syntax show database. Dan untuk membuat database, kita membuat memakai syntax request database dengan nama database itu dengan titik koma. Untuk memilih database yaitu use nama database itu dan diakhiri dengan tanda titik koma. Untuk menghapus database kita cukup mengetik drop database dan nama database itu dan menambahkan titik koma. Tipe data. Oke, kita masuk di tipe data. Saat kita membuat tabel di Excel, kita bisa menentukan tipe data apa yang kita masukkan ke tiap kolom Excel. Di MySQL kita juga bisa menentukan tipe data tiap kolom yang kita buat di sebuah tabel. Ada banyak sekali tipe data yang tersedia di MySQL, dari sederhana sampai yang kompleks. Biasanya kita akan menggunakan tipe data yang sesuai dengan kebutuhan kolom yang kita perlu kita buat. Misalnya saja kita tipe data per kolom. Di sini IT kita tipe data number dan nama, teks, harga, number, dan jumlah number. Tipe data number. Secara garis besar, tipe data number di MySQL ada dua jenis. Integral atau tipe number bilangan bulat, float point atau tipe data number pecahan. Tipe data integer. Di sini ada tipe-tipenya yaitu tin integer dengan besaran 1 bytes, small int dengan besaran 2 bytes, medium int dengan besaran 3 bytes, int dengan besaran 4 bytes, dan big integral dengan besaran 8 bytes. Ini adalah maksimum bilangan yang kita bisa gunakan, dan ini maksimum menggunakan signet, ini minus, dan ini unsignet yang bisa minus.
Dan kita masuk di tipe data floating point. Float dengan persautan 4 bytes dan double dengan persautan 8 bytes. Oke, kita masuk di desimal. Selain integer dan floating point, MySQL terdapat tipe data desimal. Ini tipe data number khusus yang bisa ditentukan jumlah frequencies atau skalanya. Misalnya desimal 5,2. Yaitu kita bisa tulis 5 angka dan 5 angka termasuk koma. Di belakang koma ada 2 angka. Dan desimal 5,0. Yaitu bisa koma di angka di belakang 0 tidak ada 0. Desimal 3,1, angka di belakang 0 ada 1 dan semua angka ada 3. Bisa dilihat. Oke, kita masuk di number attributes tipe and subprofile. Oke, kita masuk di tipe data string. Selain number, biasanya kita sering menyimpan data di dalam tabel dalam bentuk tulisan. Tipe data ini namanya tipe data string atau teks. Ada banyak tipe data string di MySQL. Oke, untuk pertama tipe data string di MySQL adalah child dan valve child. Kita bisa menentukan jumlah panjang maksimal karakter yang bisa ditampung oleh child atau valve child dengan menggunakan kurung buka. Lalu masukkan jumlah maksimal karakter dan diakhiri dengan kurung tutup. Misal child 10 atau valve child 10. Artinya tipe data string dengan maksimal jumlah karakternya adalah 10 karakter. Maksimum ukuran child atau valve child adalah 65535 karakter. Di sini ada perbedaan child dan valve child. Kita bisa lihat. Selain child dan valve child, tipe data string lainnya adalah teks. Berbeda dengan valve child dan valve child. Valve child kita bisa tentukan panjang maksimalnya, teks tidak sudah memiliki maksimum panjangnya. Terdapat 4 tipe data teks. Kita bisa lihat ini tipe-tipenya. Sekarang kita masuk di tipe data enum. Enum adalah tipe data string yang bisa kita tentukan pilihannya. Misal kita membuat enum pria wanita, artinya hanya menerima data pria atau wanita. Enum programmer sama no, artinya hanya bisa menerima data programmer sama atau no. Oke, kita masuk di tipe data date atau time. Selain tipe data number dan string, biasanya kadang kita sering menyimpan waktu atau tanggal. Sebenarnya bisa kita gunakan string untuk menyimpan data waktu atau tanggal. Namun tidak direkomendasikan karena akan menyulitkan kita ketika nanti butuh melakukan manipulasi waktu atau tanggal di MySQL. Jenis-jenis tipe data dan time, date dan time. Di sini ada tipe data dan time. Formatnya contoh. Kita bisa lihat. Tipe data boolean. Boolean adalah tipe data sebenarnya yang artinya datanya hanya ada 2 jenis, benar atau salah. Benar direpresentasi dengan data true, sedangkan salah direpresentasikan dengan data false. Tipe data lainnya. Untuk mengetahui tipe-tipe data yang lainnya, kita bisa masuk di kunjungi di https://2/devmysql.com. Dan selanjutnya ini
Oke, kita masuk di tabel. Data biasa disimpan di dalam tabel di MySQL. Tiap tabel biasanya menyimpan satu jenis data. Misalnya ketika kita membuat aplikasi toko online, kita akan membuat tabel barang, tabel pelanggan, tabel penjualan, dan lain-lain. Sebelum kita bisa memasukkan data ke tabel, kita wajib terlebih dahulu membuat tabelnya. Terlebih dahulu. Dan tiap tabel yang kita buat wajib ditentukan kolom-kolomnya dan tipe data dan tiap kolomnya. Kita juga bisa mengubah tabel yang sudah terlanjur kita buat, seperti menambah kolom baru, mengubah kolom yang sudah ada, atau menghapus kolom. MySQL memiliki berbagai cara melakukan pengolahan data. Hal ini disebut dengan storage engines. Saat ini biasanya populer digunakan adalah InnoDB. Untuk melihat storage engine apa saja yang terdapat di MySQL, kita bisa menggunakan perintah show engines. Ini storage engines yang biasa bisa kita gunakan. Untuk melihat tabel, kita bisa memakai sintaks show tables titik koma. Untuk membuat tabel, kita bisa memakai sintaks begini, replace tabel, nama tabel, tanda kurung, buka kode dengan masukkan nama kolomnya dan tipe data, dan kita akan menyimpan engine di InnoDB. Untuk melihat struktur tabel, kita bisa memakai deskripsi nama struktur tabel atau dash nama tabel, dan show struktur tabel nama tabel. Untuk mengubah tabel, kita bisa memakai alter tabel. Dengan ini kita bisa lihat null value. Null adalah nilai ketika kita tidak mengisi data ke dalam kolom. Setelah default, saat kita membuat kolom tersebut bisa bernilai null. Jika kita tidak ingin menerima nilai null, kita bisa menambahkan not null ketika pembuatan kolomnya. Default, saat kita menyimpan data ke dalam tabel, lalu kita hanya menyimpan beberapa kolom, tidak semuanya. Kolom yang tidak kita beri nilai setelah default, nilainya adalah null. Jika kita ingin mengubah default value-nya, kita bisa menambahkan perintah default nilai ketika pembuatan kolomnya. Dan khusus tipe data time atau stamp time, jika kita menggunakan default value dengan nilai waktu saat ini, kita bisa gunakan kata kunci calculate times type. Oke, untuk membuat ulang tabel, kita bisa menulis transcat nama tabel. Untuk menghapus tabel, kita bisa menulis sintaks .of tabel dengan nama tabel titik koma. Untuk insert tabel atau insert data atau memasukkan data dalam tabel. Sebelum kita memasukkan data ke dalam tabel harus dibuat terlebih dahulu. Kita bisa membuat kolom mana yang kita ingin kita isi. Jika kita tidak membuat kolomnya, artinya kolom tersebut tidak akan kita isi. Dan setelah otomatis kolom yang tidak kita isi nilainya akan nol, kecuali memiliki default value. Untuk memasukkan data ke dalam tabel, kita bisa menggunakan perintah SQL yang bernama insert. Dan isi perintahnya seperti ini, kita bisa lihat contoh untuk membuat tabel produk. Dan untuk memasukkan data seperti ini, untuk memasukkan data satu kali banyak begini.
Untuk select data atau menampilkan data, memilih data. Untuk mengambil data di tabel kita menggunakan SQL dengan kata kunci select. Select bisa digunakan untuk mengambil semua kolom yang ada di tabel atau sebagai kolom saja. Jika kita ingin mengambil semua kolom, kita bisa gunakan kalkulator bintang. Jika kita hanya ingin mengambil beberapa kolom, kita bisa sebutkan nama-nama kolom yang kita ingin kita ambil datanya. Contohnya ini, select bintang food produk. Kita akan ambil semua data di produk. Oke. Baik, kali ini saya akan mendemokan membuat database dengan menggunakan bahasa pemrograman MySQL dengan menggunakan aplikasi MySQL Server yang telah saya install dan telah terhubung di CMD saya. Oke, di sini kita membuka CMD, itu CMD. Kita akan masuk di MySQL saya dengan menulis MySQL memasukkan password. Oke. Kita sudah berhasil masuk di MySQL milik saya. Kita akan menampilkan database apa saja yang ada di MySQL saya dengan sintas show database. Show database. Oke. Ini adalah database yang ada di MySQL saya. Untuk membuat MySQL, kita bisa memakai sintas dengan menulis sintas ketext database, nama database. Di sini saya akan memberi nama dengan Mixmaster. Ada kesalahan di sini apa? Kita ulang. Kita akan nama dengan Meet basis data. Oke. Kita di sini ada query oke, berhasil kita membuat database. Untuk membuktikannya kita bisa melihat database lagi. Yang ada di MySQL. Oke, di sini ada basis data. Oke. Bahwa untuk menggunakan basis data ini kita menggunakan sintas use nama database. Kita tulis use basis data. .2 titik koma. Oke, kita sudah memakai database basis data. Selanjutnya kita akan membuat tabel dengan tabel. Di sini saya akan membuat basis data penjualan sepatu. Oke, kita basis data dengan menulis sintas ketext tabel products. Terus yaitu sepatu tabel products. Oke, turun ID website 10 not 0 koma
Sini kita name, membuat nama dengan metadata futsal dengan 100 karakter, not null juga, bisa kosong. Oke, selanjutnya kita menulis deskripsi. Dengan tipe data teks, koma, tulis harga dengan tipe data int pun subnet, unsubnet not null, koma. Selanjutnya kita bikin quantity atau banyak. Jadi tipe data dengan tipe data int unsigned not null. Dengan di sini saya membuat default dengan 0. Dan di sini kita membuat proses add. Step not null default calculate step time step time step. Sini kita tutup kurung dan menyimpang, kita akan menyimpan engine di InnoDB, engine dengan InnoDB. Oke, di koma kita enter asal di persilapan itu sintas default dan step. Kita akan membuat ulang. Sini ada tipe sedikit. Dengan ps default calpen. Kita tulis ulang saja. Lihat step step default calpen ini kita engine simpan di InnoDB. Let's add time step not null default calculate times step.
input DP. Oke. Kita enter. Oh, di sini ada kesalahan. Kita lupa membuat KPS tabel produk. Ulang. KPS. Kita tulis KPS tabel produk, koma, dengan deskripsi teks. First quality time dan enter. Oke, di sini sudah terbuat tabel produk. Kita bisa melihatnya dengan solve tables. Di sini sudah ada, sudah di tabel produk. Untuk melihat struktur dari tabel ini, kita bisa memakai sintas teks nama tabel itu products. Ada kesalahan di sini. Teks. Tipe sedikit products. Oke, di sini ada sudah, yaitu ID dengan tipe valpsal dengan null no, default null. Nama valpsal dengan nama ID nama dengan tipe valpsal dengan batas 100 karakter null null no dengan default null. Deskripsi dengan tipe teks text dengan tipe int unsigned, quantity dengan ID unsigned, dan purpose is add dengan tipe timestamp dengan default calculate timestamp, yaitu waktu skalpan. Oke, untuk menginput data di untuk memasukkan data, kita memakai insert data. Kita bisa lihat di sini. Insert dengan sintas insert info products. Dengan ID name deskripsi quantity oke, memakai value kita membuat ID ini sama dengan P001 situ koma, membuat nama document teks, kita pakai ketik 1, yaitu sepatu Puma. Sepatu Puma. Deskripsi sepatu. Di sini ada kelupaan. Maaf. Saya lupa menginput purpose. How to, Kak?
Oke, kita enter saja. Kita membuat ulang. Quantity press koma. Oke. Kita enter value yang tadi output koma is 200 quantity 100. Oke. Sini kita akan membuat ulang. Kita hapus value-nya. Satu ini ID-nya 00B002 sepatu Adidas. Adidas value dengan harga 150 dengan quantity 50. Oh, di sini ada kesalahan lagi, kita lupa memakai tanda koma di sini. Oke, kita akhiri saja dengan petik 2. Kita membuat ulang dengan insert. Value ini 100, kita klik koma. Oke, jangan lupa koma di sini. Sudah. Value koma, selesai ini koma. Selanjutnya P3 yaitu sepatu kompas. Kita misalkan dengan sepatu kompas, keterangan palsu harga 100 inti 25. Oke, kita bikin sepatu 2. IT 4, sepatu Ventela dengan harga 125 dengan quantity 55. Dan ketiga sepatu iGel dengan baku dengan harga 1225 quantity 65. Keenam sepatu Jordan keterangan baku dengan harga 725 quantity 10. Ketujuh, kita akan membuat sepatu kompas dengan keterangan sepatu futsal dengan baku dengan harga 125 dengan quantity 500. Oke, kita akan menampilkan dengan mengakhiri dengan menandai dengan titik koma. Oke,
Oh, tabel ini sudah dibuat untuk melihat apa isi untuk melihat atau memanggil atau menselect tabel ini. Kita bisa memakai select data, yaitu untuk menampilkan semua select titik from ke produk. Ulang, salah sintaks, select produk UPS di sini. Oke, di sini hasil Dautwi yang kita bikin ini, yaitu P1 sepatu Puma deskripsi palsu hafalkan 200 dengan pandakan 100, dan jam kita input pada 21 tahun 2021 bulan 5 tanggal 2 jam 17.28 lewat 30 detik. Dan kita bisa memanggil satu-satu. Misalnya saja kita panggil saja ID dan namanya. Oh, nama dengan hafalkannya, yaitu select koma name, select name koma perform products. Oke, di sini ada memunculkan nama dan hafalkannya saja. Sepatu Puma 200, sepatu Adidas 150, sepatu Kompas 100. Oke, itu saja penjelasan singkat saya mengenai materi kuliah basis data. Kalau ada kesalahan baik lisan maupun benda, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.